Assalamualaikum, hai saya Dr. Sofin Arfian. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan FKUMS. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang OSCE dan beberapa skill untuk OSCE itu sendiri. Jadi beberapa tips yang akan saya berikan, yang pertama untuk peserta OSCE, itu yang pertama adalah persiapkan knowledge-nya dulu. Jadi yang paling penting adalah knowledge, itu yang pertama, siapkan dulu. Yang kedua, tenang dan jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga, anggap melakukan suatu praktek atau pemeriksaan dengan pasien yang sesungguhnya sehari-hari. Sehingga kita tidak memperhatikan apa itu seperti ujian, jadi kita tidak gugup di sana. Sehingga kita betul-betul itu adalah suatu pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter kepada pasiennya. Dan yang keempat, lakukan tertib ya, sesuai urutan pemeriksaan, yaitu dengan kaidah SOAP atau SWOT. Jadi subjektif, objektif, assessment, dan planning. Lakukan sesuai urutan itu. Dan yang terakhir adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita lakukan suatu tindakan berikutnya untuk memasuki OSCE itu sendiri. Nah, saya akan uraikan satu persatu tentang SWOT. Yang pertama adalah subjektif atau anamnesa. Dalam komponen SWOT atau subjektif anamnesa ini, yang pertama adalah lakukan salam. Jadi lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian lakukan anamnesis tentang identitas pasien, mulai nama, umur, dan sebagainya. Yang ketiga baru masuk pada keluhan utama. Ditanyakan tentang keluhan utama dan kemudian karena ini adalah obstetrik ginekologi. Yang keempat adalah menanyakan tentang siklus haid dan hari pertama haid terakhirnya. Lalu yang berikutnya ditanyakan tentang paritas, dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat persalinan itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya baru masuk pada keluhan tambahan atau riwayat penyakit sekarang, termasuk riwayat antenatal care sebelumnya atau pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat penyakit dahulu. Dan yang terakhir ditanyakan tentang riwayat penyakit keluarga. Setelah itu semua selesai, baru kemudian jelaskan rencana pemeriksaannya dan prosedurnya yang akan dilakukan pada objektif nanti. Setelah dilakukan penjelasan, lalu terakhir ditanyakan tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan untuk pemeriksaan itu sendiri. Dan berikutnya kita masuk pada objektif, yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, melakukan persiapan alat. Jadi kita mempersiapkan alat-alat dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan A dan antiseptik. Jadi aseptik dan antiseptik. Aseptik itu adalah seperti kita mencuci tangan, kita memasang handskun, dan sebagainya. Yaitu pencegahan sepsis. Dan antiseptik itu untuk memberikan suatu obat antiseptik pada pasien. Jadi seperti memberikan mengusap pasien dengan alkohol atau betadin dan sebagainya. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan umum. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan khusus, dalam hal ini adalah obstetri dan ginekologi. Kemudian yang terakhir, lakukan resume dari hasil pemeriksaan itu dan jelaskan hasil pemeriksaannya. Sebenarnya ini semua berlaku pada semua pemeriksaan, ya. Jadi semua pemeriksaan berlaku ini. Pada objektif itu selalu lakukan pemeriksaan, persiapan dan sebagainya, dan pemeriksaan umum dulu, lalu pemeriksaan khusus. Jadi itu adalah suatu hal yang umum. Baik, kita masuk pada setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, yaitu objektif, kita masuk pada A, yaitu assessment atau diagnostik. Pertama, pasien persilahkan kembali ke tempat duduk, lalu kemudian ulas sekilas hasil pemeriksaan dan berikan resumenya. Setelah itu baru berikan diagnosisnya, sampaikan kepada pasien hal seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan planning. Planning ini adalah suatu perencanaan atau pengelolaan kepada pasien. Itu ada 3 poin di sana. Yang pertama adalah perencanaan diagnostik, yang kedua adalah perencanaan terapi,
Yang ketiga adalah perencanaan edukasi. Itu lakukan terus. Jadi urut lakukan. Jadi rencana pemeriksaan penunjang bila memang diperlukan, yaitu diagnostik, dan rencana terapi itu bisa medikamentosa atau non medikamentosa, dan rencana edukasi. Setelah ini semua selesai, baru sampaikan kepada pasien pemeriksaan sudah selesai, dan sampaikan bila ada keluhan lain untuk menghubungi atau kontrol kembali kepada dokter. Dan yang terakhir, tutup dengan salam. Dan saya kira ini adalah suatu urutan daripada pemeriksaan pasien di tempat praktek sehari-hari. Kalau semua melakukan dengan SOAP ini dan urut tertib, insya Allah tidak akan terlewati suatu prosedur-prosedurnya. Nanti akan saya peragakan beberapa kasus yang akan kita berikan, jadi insya Allah bisa bermanfaat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Saya dengan Dr. Sofin yang berada di sini ya Bu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Fitri, Dok. Oke, usia Ibu berapa? 30 tahun. Pekerjaannya apa ya Bu? Ibu rumah tangga, Dok. Ibu tempat tinggal di mana? Karanganyar. Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu hari ini? Keluhannya Ibu apa saat ini? Saya kenceng-kencengi, Dok. Sejak kapan ya Bu? Sejak semalam. Kenceng-kencenginnya udah sering? Sering di, Dok, 5 menit 1 kali. Apa kencengnya sudah semakin lama semakin kuat? Kalau semakin lama semakin kuat juga, Dok. Sudah keluar lendir campur darah? Sudah semalam. Apa ada darah keluar seperti air ketuban yang mengalir juga? Belum kalau itu, Dok. Oke, baik. Ibu haidnya teratur ya Bu? Siklusnya berapa lama? Kurang lebih 28 hari, Dok. Hari pertama haid terakhir Ibu kapan ya? 20 Agustus 2016. Berarti HPL Ibu kurang lebih sekitar tanggal 27 bulan 5 2017 ya Bu? Dan Dok. ini sudah umur 40 minggu. Ini kehamilan yang keberapa ya Bu? Kedua, Dok. Baik. Ada riwayat keguguran sebelumnya enggak Bu? Enggak ada itu, Dok. Riwayat persalinan yang lalu apa normal atau ada tindakan? Enggak juga. Normal. Baik, selama pemeriksaan hamil ini apa ada kelainan? Enggak ada. Ada keluhan penyakit lain seperti diabetes, asma, jantung? Alhamdulillah enggak ada. Riwayat keluarga, adakah yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, asma, dan jantung? Enggak ada juga. Alhamdulillah ya. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dan pertolongan persalinan pada Ibu. Ya. Pemeriksaan ini ada beberapa tahap, yaitu pemeriksaan luar dan dalam untuk mengetahui kemajuan proses persalinan pada Ibu ya. Nah, pada pimpinan persalinan nanti, Ibu mengejan bersamaan dengan tenaga his atau kontraksi rahim. Bila diperlukan, nanti saya akan melakukan episiotomi, yaitu menggunting daripada vagina, untuk memperluas jalan lahir Ibu, dan nanti akan saya jahit kembali. Jangan khawatir Bu, insya Allah nanti saya akan bius dan insya Allah tidak sakit. Apa Ibu bersedia? Iya, Dok, nggak apa-apa. Baik, silahkan Ibu berbaring di tempat tidur periksa dan dilepas celana dalamnya ya Bu. Iya, Dok. Nanti saya akan selimuti Ibu dan Ibu berbaring dengan posisi litotomi. Ya. Silahkan Bu. Mari. Baik, sebelum melakukan pertolongan persalinan, saya akan memeriksa alat-alat yang diperlukan lebih dahulu. Mulai dari part to set, yaitu gunting-gunting, klem-klem, dan hecting set.
pinset dan amniotomi. Kemudian ada klem tali pusat dan suction untuk lendir, Hanskun, dan termasuk untuk alat anestesi, dan kemudian kasa dan antiseptik dan komnya. Saya akan melakukan pertolongan persalinan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan HIS terlebih dahulu. Di sini HIS teraba kurang lebih 3 kali dalam 10 menit dengan durasi sekitar 40 detik. Jadi insya Allah HIS-nya sudah adekuat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya. Oke, denyut jantung janinnya kurang lebih 140 kali per menit. Kondisinya bagus, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Saya akan melakukan pertolongan persalinan pada saat kala 1, saya akan persiapkan dulu. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik dengan menggunakan Hanskun. Kemudian saya akan melakukan tindakan antiseptik dengan mencuci vagina vulva dengan betadine dari sentral ke perifer. Saya lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 3 cm, penipisan 50%, persentasi kepala, penurunan kepala HOT 1, ketuban masih positif, ukuran panggul dalam normal. Baik, dari hasil pemeriksaan ini didapatkan pembukaan masih 3 cm dengan kepala di HOT 1, ukuran panggul dalam normal. Jadi Ibu, ini diagnosanya Ibu masuk kala 1 fase laten dan akan kita evaluasi 4 jam kemudian. Sekarang ini sudah memasuki evaluasi yang berikutnya. Setelah 4 jam kita tunggu. Saya akan lakukan pemeriksaan dalam lagi ya Bu. Saya akan lakukan desinfeksi ulang pada vulva dan vagina sebanyak 3 kali. Kemudian saya lakukan pemeriksaan dalam. Di sini pembukaan lengkap, penipisan sudah 100%, dengan presentasi kepala HOT 3+, ketuban sudah negatif dengan ukuran panggul dalam normal. Baik Bu, ini sudah memasuki proses persalinan yaitu kala 2. Nanti Ibu akan saya pimpin untuk mengejan ya Bu ya. Jadi Ibu mengejan bersamaan dengan tenaga HIS. Jadi nanti pada waktu kontraksi Ibu mengejan seperti buang air besar. Ibu mengejan terus seperti itu sesuai dengan apa-apa. Baik Bu, kita mulai ya. Baik Bu, Ibu mengejan terus ya. Oke, tarik nafas dalam ya, ngejan. Nafas dalam, ngejan. Baik, begitu kepala membuka vulva, saya akan lakukan episiotomi karena perineumnya sudah meregang. Sebelumnya saya lakukan tindakan anestesi dulu dengan lidokain. Oke, kemudian saya lakukan episiotomi dengan gunting episiotomi. Saya lakukan dengan mediolateral. Baik. Setelah selesai, kemudian bersamaan dengan tenaga HIS, Ibu mengejan ya Bu. Baik, Ibu mengejan terus bersamaan dengan tenaga HIS, maka saya tampak perineum meregang. Tangan kanan saya akan memegang perineum dengan perasa trigen untuk mencegah perineum robek terlalu besar, dan tangan kiri memegang bagian belakang kepala untuk menahan supaya kepala tidak defleksi dengan tiba-tiba. Dengan berikutnya akhirnya berturut-turut lahir dahi, ya, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan lahirlah seluruh kepala bayi. Lalu kemudian kepala bayi mengadakan putar paksi luar. Lalu kemudian saya pegang secara biparietal dan saya lakukan tarikan curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian saya lakukan tarikan curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang dan melakukan tarikan berikutnya untuk melahirkan trochanter depan dan tarikan berikutnya untuk melahirkan trochanter belakang. Lahirlah seluruh bayi. Kemudian bayi saya letakkan secara kepala lebih rendah 30 derajat dan saya lakukan suction pada mulut dan hidung.
Oke, setelah bersih, kemudian saya lap mukanya, dibersihkan, lalu kemudian saya klem tali pusatnya. Klem tali pusatnya di 2 tempat dengan klem tali pusat. Kemudian saya klem. Berikutnya kemudian saya lakukan pengguntingan dengan gunting. Dan bayi kemudian saya serahkan kepada perawat untuk dilakukan perawatan. Kondisi bayi bagus, menangis kuat. Baik, untuk berikutnya kita masuk pada kala 3, yaitu kala URI, pengeluaran plasenta. Untuk mengetes plasenta ini sudah lahir, sudah lepas dari insersinya, maka saya akan lakukan perasat Kushner, yaitu dengan meregangkan tali pusat dan menekan suprasimfisis. Di sini tali pusat tidak kembali masuk, berarti sudah lepas. Maka saya lakukan pertolongan untuk melahirkan tali plasenta dengan perasat Brand Andrew, dengan tarikan sedang dan melakukan elevasi dan tekanan pada rahim ke atas, dan akhirnya keluarlah plasenta. Kemudian plasenta saya evaluasi kelengkapannya, plasenta lahir lengkap. Baik, saya lakukan evaluasi perineum, tampak bekas luka episiotomi. Ini akan saya lakukan penjahitan, yaitu perinografi dengan hecting set, jadi dengan alat-alat jahit. Saya lakukan penjahitan. Oke, selesai. Setelah selesai maka kita masuk pada kala 4. Kala 4 yaitu saya akan lakukan evaluasi kontraksi rahim, kondisi daripada pendarahan, dan vital sign ibu. Sampai dengan 2 jam. Insya Allah ini kondisinya bagus semua. Baik Bu, pertolongan persalinannya sudah selesai. Insya Allah kondisi ibu dan bayi baik. Selamat ya Bu.